Halo semua, gue Wildan Nabi Rahman, dan inilah gue. Sekarang gue memiliki kegiatan baru, hobi baru, pengalaman baru. Dan untuk kali ini pun gue akan membahas tentang bukan alasan kenapa gue main kamera analog, karena mungkin menurut gue itu gak akan penting kali ya. Tapi kalau misalkan menurut kalian ingin mendengar alasan gue bermain analog itu untuk apa, atau misalkan kenapa lu bisa bermain kamera analog di zaman digital gitu, nanti mungkin kalau kalian yang tertarik bisa komen below. Dan kalau misalkan kalian mau mendengarkan, gue mungkin bakal membuat di video berikutnya. Oke. Dan ini adalah pengalaman gue tentang kamera analog yang bisa disebut juga sebagai sebuah petualangan sih, karena memang ternyata sangat seru. Gue memulai kamera analog sendiri dari bulan Januari tahun ini. Jadi gue memutuskan untuk membeli sebuah kamera. Kamera itu adalah ini. Kamera ini adalah kamera pertama gue yang gue gunakan untuk memulai sebuah petualangan di 35 mili. Ini adalah kamera Nikon EM. Gue beli di online marketplace seharga 750 ribuan lah. Jadi ini adalah kamera pertama gue, Nikon EM. Jadi sebenarnya kenapa gue milih Nikon khususnya gitu, karena gue punya lensa manual untuk kamera Nikon analog ini, dan gue pengen coba pairing gitu. Jadi ini adalah lensa Helios berapa M ya, 44 atau berapa gitu, 4 apa 42 gitu. Jadi ekuivalen 50 mili bukaan 2. Jadi gua pada saat itu dapat lensa ini dengan modifikasi customisasi mountingnya itu seharga 900 ribu. Jadi ketika saat itu gua sudah habis 750 ribu tambah 900 itu sudah termasuk ongkir pada saat itu. Jadi sekitar 1.650.000. Kalian sudah memiliki setup kamera analog yang udah siap digunakan. Oke. Berikutnya, setelah kalian sudah memiliki kamera dan lensa, kalian tentu membeli film. Ini film Kodak Color Plus yang pada saat itu gua pilih karena paling murah. Dan gua pada saat itu membeli Kodak Color Plus ini seharga 80 ribu. Jadi bisa ditambah 1.650 ditambah 80. 173. Iya, 1.730.000. Dan plus ongkos kirim sekitar 20.000. Ya, jadi 1.750.000 untuk mendapatkan sebuah setup kamera, lensa, dan film. Dan gua beli, gua pasang, gue gunakan untuk hunting. Setelah 36 frame terekspos, karena dalam satu roll ini ada 36 frame, gua memutuskan untuk mencucinya atau sering disebut dengan develop and scan di Hypercat Lab Bandung. Dan gua pada saat itu dev scan-nya sendiri habis 45.000 dan ongkos untuk kirim ke sananya itu 18 kalau nggak salah dulu tuh 18 atau 18. Oke, kita buletin aja lah 20 ya, biar gak susah gue ngitungnya gitu. 20 untuk ngirim, dan gue juga mengirim balik klisenya. Jadi ketika kalian sudah mencuci, kalian juga akan mendapatkan sebuah klise. Sebenarnya klise itu bisa ditinggal di sana karena itu adalah roll pertama gue. Gue memutuskan untuk mengirim balik klisenya, dan jadilah untuk ongkir dan kirim baliknya itu habis 40, kurang lebih 40 ribu. Sebenarnya kurang, cuman gue buletin jadi 40. Oke, kalau misalkan kalian, bang jangan dibuletin, oke, jadi 180 kali 2 itu 36 ribu. Jadi ditambahin dengan biaya develop scan-nya sendiri 45 ribu, itu berarti kurang lebih 45 tambah 36. Nggak gawekin sih mah. 81 ribu, oke. Nah, kita tambahkan yang tadi 1.750.000 ditambah 81.000. Jadi 1.831. 1.831.000.
1.831.000. Oke, berarti itu adalah uang yang gua keluarkan untuk membuild sebuah kamera dengan lensanya yang gua rasa sesuai dengan kebutuhan gua, dan gua beli filmnya yang pada saat itu gua pilih yang paling murah karena sebagai roll pertama gua gak perlu lah yang bagus-bagus, yang penting gambarnya keluar. Oke, jadi gua pertama kali mengarungi petualangan di dunia 35 mili itu habis sekitar 1.831.000. Ya bisa dibilang itu disebut uang, ya uang gitu. Cuman apa yang gue dapat dari sana ya sampai sekarang 8 bulan gue masih tetap menggeluti dan masih senang berpetualang di dunia 35 mili. Jadi ya begitulah gue gitu menghabiskan 2 juta kurang untuk sebuah kamera analog. Dan sekali lagi mungkin ini bisa menjadi referensi buat kalian. Gue nggak menekankan kalian harus membeli gitu kamera atau lensa atau film atau labnya sama dengan gue. Kalian bebas memilih. Jadi ini juga bisa menjadi patokan, bisa juga enggak. Karena ada juga yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Tentu, cuman gue pada saat pertama kali mengeluarkan duit 1.830.000 untuk menikmati sebuah kamera analog dengan hasilnya. Oke, ya mungkin sebenarnya gak pengen panjang-panjang juga. Cuman kalau misalkan panjang mungkin itu karena emang gue ngomongnya berbelit gitu. Sorry banget. Dan di berikutnya mungkin gue bakal membahas seperti jenis raw film, atau misalkan cuci film sendiri, atau misalkan lensa sendiri, atau mungkin genre yang pas untuk kamera analog ini. Jadi buat kalian yang tertarik dengan kamera analog, silahkan ditonton atau mungkin tungguin video berikutnya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Jika kalian rasa video ini gitu membantu, tolong like. Kalau misalkan ada masukan untuk video, bang kayak begini, kayak begitu, begini begitu, bisa kalian tulis di komentar. Dan jika rasa video ini harus dilihat oleh orang yang sedang mencari, atau misalkan teman kalian yang ingin memulai kamera analog tapi bingung, atau misalkan hanya sebatas hiburan, kalian boleh meng-share video ini. Oke, terima kasih atas semua yang sebenarnya kalian nggak ngapa-ngapain kan, cuma nonton doang gitu. Kalau gue mungkin berharapnya gue akan konsisten untuk membuat video kamera analog, cuman kayaknya gue juga gak akan cuma buat video tentang kamera analog doang. Gue bakal membuat tentang apa yang gue suka gitu. Dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.